Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fima Fihi bagian 81 halaman 528. Baik, langsung saja. Bismillah. Mujahadah yang paling mulia adalah menemani orang-orang yang mengarahkan wajahnya ke hadirat Allah dan berpaling dari dunia ini. Tidak ada usaha yang lebih berat dari mujahadah selain duduk bersama orang-orang soleh, karena penglihatan mereka dapat melelehkan dan memfanakan hasrat jiwa. Dari sini mereka berkata, jika seekor ular belum pernah melihat manusia selama 40 tahun, maka ia akan menjadi seekor naga. Maksudnya adalah karena ular tersebut belum pernah melihat seseorang yang menjadi penyebab hilangnya kejelekan dan muslihatnya. Ketika sebuah kunci yang besar dipasang, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya tersimpan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Demikian juga dengan selubung. Semakin besar selubungnya, maka permatanya semakin berharga. Seperti seekor ular di sekitar harta simpanan. Oleh sebab itu, janganlah kamu melihat keburukan kita, tetapi lihatlah pada mutiara-mutiara dan harta simpanan itu. Baik, di halaman ini Maulana Rumi menjelaskan kepada kita tentang sebuah hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Mari kita bahas dari beberapa poin yang ada di halaman ini. Yang pertama, mujahadah yang paling mulia adalah menemani orang-orang yang mengarahkan wajahnya ke hadirat Allah dan berpaling dari dunia ini. Kita fahami dulu, mujahadah itu artinya adalah orang yang berusaha secara bersungguh-sungguh. Dari kata jihad, jihad itu artinya bukan perang. Jangan disalahartikan, jihad itu artinya bukan perang. Jihad itu adalah artinya berusaha, bersungguh-sungguh berusaha. Sehingga mujahadah adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Mujahadah yang paling mulia, berarti usaha yang paling mulia, usaha mendekatkan diri pada Allah yang paling mulia adalah menemani orang-orang yang mengarahkan wajahnya ke hadirat Allah. Jadi mujahadah paling mulia adalah menemani orang-orang yang menghadapkan wajahnya ke hadirat Allah dan berpaling dari dunia ini. Kalau bahasa tasawufnya itu zuhud. Jadi orang yang benar-benar sudah tidak tertarik dengan dunia. Orang yang sudah bisa melepaskan ikatan-ikatan dunia. Jadi dunia mau semenarik apa, mau selezat apa, mau seenak apa, itu beliaunya tidak terpengaruh. Jadi beliaunya sudah berhasil melepaskan ikatan-ikatan itu. Yang ada dalam kepala dan hatinya adalah hanya Allah dan kekasihnya. Maka poin pertama, usaha mujahadah mendekatkan diri pada Allah paling mulia adalah mendekat atau menemani orang yang zuhud. Nah, itu poin pertama. Tidak ada usaha yang lebih berat dari mujahadah selain duduk bersama orang-orang soleh, karena penglihatan mereka dapat melelehkan dan memfanakan hasrat jiwa. Tidak ada usaha yang lebih berat dari mujahadah. Jadi mujahadah itu memang memberatkan. Bagaimana tidak kita diharuskan untuk terbang ke langit sementara kaki kita tertancap di bumi, sayap kita terbelenggu oleh kelezatan bumi. Tapi perintahnya adalah ilaihi raji'un, kita kembali padanya. Sementara dia ada di langit, artinya dia di tempat yang tinggi. Nah, maka secara simbolik kita di bawah ini harus menuju ke atas. Bagaimana caranya? Ya, langkah pertama adalah kita lepaskan dulu rantai-rantainya. Kita angkat kaki kita tinggikan derajat kita. Itulah kemudian yang menjadi sulit. Bagaimana tidak kita sudah merasakan kelezatan dunia,
apalagi ada hasrat di sana yang mana membuat kita ingin lebih lagi, tapi kemudian kita diperintahkan untuk melepas itu semua menuju ke langit. Maka itulah yang berat. Selain duduk bersama orang-orang soleh, tetapi kalau kita berhasil pertama menemukan orang soleh, di sini yang dimaksud soleh adalah soleh menurut Allah Ta'ala, orang baik menurut Allah Ta'ala, bukan soleh menurut manusia, tapi soleh menurut Allah. Jadi saat kita dipertemukan atau kita bertemu dengan orang soleh menurut Allah, maka itu merupakan anugerah dan rizki yang luar biasa bagi kita. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan beliaunya, kita harus sesering mungkin duduk bersama beliau. Kenapa? Karena penglihatan mereka dapat melelehkan dan memfanakan hasrat jiwa. Jadi entah mengapa ketika kita itu duduk bersebelahan dengan beliau, kita ngobrol dengan beliau, kita melihat sorot mata beliau yang amat teduh, yang amat menyenangkan, tiba-tiba jiwa kita ini itu merasa tenang. Jadi nafsu-nafsu dunia kita itu merasa hilang, merasa fana, merasa kosong. Tiba-tiba muncul dalam diri kita ingin menjadi lebih baik lagi, kita ingin menjadi lebih alim lagi, kita ingin menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala, dan seterusnya. Karena memang untuk urusan dunia kita harus melihat orang di bawah kita, tapi untuk urusan akhirat kita harus melihat orang di atas kita. Sehingga amat penting apabila kita sudah menemukan orang-orang soleh, kita harus sering untuk ngobrol dengan beliau, kita dekat dengan beliau, baik dekat secara hati maupun dekat secara fisik. Kemudian di sini mereka berkata, jika seekor ular belum pernah melihat manusia selama 40 tahun, maka ia akan menjadi seekor naga. Maksudnya, karena ular tersebut belum pernah melihat seorang yang menjadi sebab hilangnya kejelekan dan muslihatnya. Artinya, ibaratnya seekor ular dan manusia. Tentu saja derajatnya lebih mulia manusia. Jika seekor ular tidak melihat keagungan akhlak manusia selama 40 tahun, maka ular itu akan berubah menjadi naga. Artinya lebih buas lagi, lebih berbahaya lagi, dan lebih buruk lagi. Itu sebuah simbol. Jadi kalau kita manusia, kita merasa diri kita ini belum dekat dengan Allah, kita belum dekat dengan Kanjeng Nabi, kita jauh dari yang namanya ibadah, kita tidak pernah zikir, tidak pernah wirid, kemudian kita juga tidak mau atau enggan kumpul dengan orang-orang yang soleh, maka tinggal tunggu saja, Allah akan semakin menyesatkan kita. Karena Allah juga berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, maka Allah menambahkan lagi penyakit itu di hatinya. Nah, di sini bukti bahwa orang-orang yang sudah tahu di hatinya itu ada penyakit, tapi dia tidak mau menyembuhkannya, dia tidak mau bertemu dengan orang-orang yang soleh, maka Allah tidak tanggung-tanggung sekalian saja ditambahkan penyakit dalam hatinya. Agar apa? Agar seperti yang pernah kita bahas dulu, saking cintanya atau sayangnya atau kasihnya Allah pada hambanya, pada ciptaannya, maka ibaratnya orang mancing dan seekor ikan. Bagaimana caranya pemancing itu membuat ikan merasa lemas dan merasa lemah? Caranya adalah kailnya itu ditarik kemudian diulur berkali-kali, sehingga pergesekan ikan dengan air itu membuat apa? Darahnya terkuras habis. Ketika darahnya terkuras habis, maka ikan itu akan lemah dan akan datang dalam keharibaan pemancing, akan datang dalam tangannya pemancing. Maka demikianlah ketika Allah itu melihat ada manusia yang bahasanya itu ngengkel, tidak mau berubah, tidak mau mendekat pada perubahan yang lebih baik, maka sekalian saja ditambah penyakitnya, agar manusia itu mencapai titik terjenuhnya. Jadi darah itu agar dihabiskan sekalian, darah nafsu maksudnya,
agar dihabiskan sekalian. Kemudian ketika sudah lemah, ketika sudah down, benar-benar tersiksa, benar-benar dia tersesat, demikianlah biasanya manusia itu akan sampai pada titik hidayah, akan sampai pada titik perubahan. Ketika sebuah kunci yang besar dipasang, itu menunjukkan bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Nah, ini mengajarkan kita untuk tidak mudah suudzon pada orang lain. Kita melihat seburuk apapun orang, teman kita, keluarga kita, siapapun saja, dicontohkan bahwa kalau casingnya itu tebal, casingnya itu keras, casingnya itu kemudian sulit untuk dilunakkan, biasanya ada permata di dalamnya. Nah, ini nyambung pada kisahnya Sayyidina Umar, di mana kita ketahui bersama bahwa beliau sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling keras memusuhi Islam. Beliau panglimanya musuh Islam. Tapi Kanjeng Nabi berhasil melihat permata dalam diri Sayyidina Umar, sehingga kemudian Kanjeng Nabi bukan malah menjauhi, bukan malah melaknat, bukan malah mendoakan yang buruk, apalagi membicarakan keburukan. Tidak, Kanjeng Nabi justru mendoakan, mencontohkan akhlak. Justru beliaunya sabar, sehingga pada akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam, permatanya baru kelihatan. Jadi beliau menjadi orang yang paling membela Islam. Begitu juga dengan sejarah di kota Taif, di mana Kanjeng Nabi melihat dan menyaksikan betapa buruknya akhlak penduduk kota Taif saat itu. Ada yang melempar batu, melempar kotoran, dan sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi lagi-lagi melihat ada permata di dalam hatinya penduduk Taif, sehingga beliau ketika Jibril turun memohonkan bala, Jibril mengatakan, "Jenengan mohonkan pada Allah, wahai Kanjeng Nabi, maka saya akan lemparkan gunung ini kepada penduduk Taif agar mereka semua binasa olehnya." Tapi kemudian Kanjeng Nabi tidak berdoa demikian. Beliau malah berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, singkat cerita, dengan kesabaran beliau, dengan doa beliau, penduduk Taif menjadi orang atau menjadi umat yang paling membela Islam di kemudian hari, sehingga permatanya pun keluar. Maka kita melihat orang seburuk apapun, mari kita mencontoh Kanjeng Nabi. Kita lihat bahwa di setiap hatinya manusia, di situ ada permata. Kita sadari bahwa setiap manusia seburuk apapun, di dalamnya ada nur Muhammad, ada cahayanya Kanjeng Nabi. Nah, kita hormati itunya, kita hormati cahayanya. Sehingga dengan kesabaran kita, dengan doa kita, maka orang yang kita benci itu lama-kelamaan akan Allah berikan hidayah agar dia berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita musuhi, kita jauhi, kemudian kita apalagi kita benci, kita omongkan yang tidak baik, maka dia sampai kapanpun dia akan menjadi tidak baik. Karena apa? Apa yang di hadapan kita adalah cerminan diri kita. Jadi Allah itu mempertemukan kita dengan berbagai macam orang. Itulah merupakan pecahan-pecahan dari sifat kita sendiri sebenarnya. Jadi segala yang di hadapan kita adalah cerminan diri kita. Maka kalau kita ingin orang lain menjadi baik, kita jadi baik dulu. Jangan kita berharap atau kita menuntut orang lain baik, tapi diri kita masih penuh dengan kesalahan. Seorang yang mulia di sisi Allah pernah berkata, "Jika kamu tidak bisa menjadi kun ma'allah, maka jadilah kun ma'aman ma'allah." Artinya, jika kamu tidak bisa menjadi orang yang hidup bersama Allah, maka jadilah kamu manusia yang hidup bersama orang yang hidup bersama Allah. Dialah guru spiritual, guru mursyid. Dia telah sampai pada tujuan akhir dari hidupnya.
dan kembali pada titik awal untuk mengarahkan manusia yang lain. Carilah dengan memohon bantuannya. Saat sudah bertemu, temani ia dengan akhlak. Nah, seorang guru kami, guru yang mulia, pernah berkata, kun ma'allah. Jadi ada sebuah kitab, beliau menyampaikan isi dari sebuah kitab. Kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah, hidupmu itu bersama Allah. Kalau tidak bisa, maka jadilah kun man ma'allah, jadilah kamu bersama orang yang bersama Allah. Artinya kita ini belum sampai pada titik di mana kita sangat dekat dengan Allah. Kita belum bisa merasakan kehadirannya, kita belum bisa merasakan kehadiran Kanjeng Nabi, kehadiran kekasihnya. Hati kita pun juga masih keras. Kita mau berusaha bagaimanapun, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Maka mari kita kun ma'aman ma'allah, kita berada atau kita membersamai, kita menemani orang yang sudah bisa merasakan Allah. Jadi kun ma'aman ma'allah, kita hidup bersama orang yang sudah bersama Allah. Siapakah dia? Yaitu guru spiritual. Kita jadikan beliaunya sebagai guru spiritual kita. Kita minta ajarin beliaunya bagaimana caranya merasakan Tuhan, bagaimana caranya merasakan alam semesta, bagaimana caranya merasakan Kanjeng Nabi itu hadir, sampai kita dituntun untuk bisa ro'a wajah, kita bisa melihat wajah Kanjeng Nabi, dituntun bagaimana caranya. Nah, ketika sudah bertemu dengan beliaunya, temani ia dengan akhlak. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita untuk bisa bertemu dengan beliaunya? Tidak akan pernah bisa kita kalau usaha sendiri. Caranya adalah kita mohon sama Allah Ta'ala, ya Rob, tolong pertemukan hamba dengan orang yang bisa menuntun hamba menuju kepadamu dan tahu kepadamu dan kekasihmu. Nah, cara memohonnya bil lisan dan bil amal. Bil lisan kita ucapkan, bil amal kita berbuat. Jadi kita munculkan perasaan rindu, munculkan perasaan kangen. Bagaimana caranya munculkan perasaan kangen? Banyaklah membaca literasi tentang indahnya akhlak Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi memperlakukan Tuhannya, bagaimana Kanjeng Nabi memperlakukan keluarganya, bagaimana beliau terhadap sahabatnya dan sebagainya. Maka lama-kelamaan rindu itu akan muncul, lama-kelamaan kangen itu akan muncul. Ketika kangen itu muncul, segeralah. Jadi setiap waktu ketika kita sedang senggang, kita munculkan lagi perasaan itu. Nah, itu merupakan doa bil amal. Maka lama-kelamaan Allah akan menilai, oh orang ini sudah jihad, sudah berusaha. Allah berfirman, man jahada fina lanahdiyanakum subulana. Barang siapa yang berusaha menuju kepadaku, maka akan aku tunjukkan jalannya. Itu ayat. Sehingga kita sudah mohon dengan lisan, kita mohon dengan amal, Allah menilai kita sungguh-sungguh, maka akan Allah tunjukkan jalannya. Dipertemukanlah kita pada guru spiritual kita. Pentingnya seorang guru spiritual. Beliau itu siapa? Beliau adalah orang yang sudah sampai sebenarnya. Tugasnya sudah sampai pada ilaihi rojiun, sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi, sudah di alam, di dimensi lain ya, sudah sampai di titik ma'rifat, sudah sampai di titik ala din, di atas agama. Tapi kemudian beliau punya tugas. Apa tugasnya? Membimbing murid-muridnya untuk bisa sampai di tempat yang sama. Mudah-mudahan bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan Kekasihnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.